Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Afila, BP 2001-07-1003 dari kelas 2C D3 Akuntansi. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Lisa Amelia Herman SEMSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang aset tak berwujud. Sebelumnya, saya akan menjelaskan poin-poin yang akan dijelaskan. Yang pertama, definisi. Yang kedua, pengakuan. Yang ketiga, pengukuran awal. Yang keempat, pengukuran setelahnya. Yang kelima, penghentian pengakuan. Dan yang terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan. Baiklah, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu definisi aset tak berwujud. Menurut PSAK 19 Revisi 2010 mendefinisikan aset tak berwujud sebagai aset moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa karakteristik utama dari suatu aset tak berwujud, yaitu 1. Dapat diidentifikasi. Suatu aset dikatakan memenuhi kriteria dapat diidentifikasi jika dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dipindahkan atau dilisensikan, disewakan atau ditukarkan, baik secara tersendiri atau bersama-sama dengan kontrak. Terkait aset atau liabilitas teridentifikasi, terlepas dari apakah entitas bermaksud untuk melakukan hal tersebut atau timbul dari kontrak atau hak legal lainnya, terlepas dari apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya. Yang kedua, kendali. Entitas mengendalikan suatu aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi tersebut. Manfaat ekonomi masa depan tersebut dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut. Contoh dari manfaat ekonomis dari penggunaan aset tak berwujud adalah penggunaan formula rahasia yang secara hukum dilindungi yang menyebabkan berkurangnya tingkat persaingan, sehingga meningkatkan prospek perusahaan untuk meningkatkan penjualan di masa mendatang dan mengurangi pengeluaran iklan dan sebagainya. Umumnya, pengendalian tersebut timbul karena adanya hak legal yang memiliki kekuatan dalam suatu pengadilan. Akan tetapi, hak legal tidak diperlukan jika entitas dapat melakukan pengendalian manfaat ekonomis masa depan tersebut dengan cara lain. Salah satu contoh kondisi entitas tidak dapat mengakui aset tak berwujud karena tidak memiliki pengendalian, yaitu atas para pegawainya. Entitas umumnya mengeluarkan biaya untuk menyelenggarakan pelatihan bagi para pegawainya, sehingga mereka menguasai keahlian dan keterampilan tertentu. Namun, entitas tidak dapat mengendalikan manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari para pegawai terampil tersebut. Hal ini disebabkan karena pegawai entitas dapat berhenti bekerja di entitas dan menggunakan keterampilannya di entitas lain. Bahkan, jika keterampilan tersebut dilindungi sedemikian rupa sehingga pegawai yang meninggalkan entitas tidak dapat menggunakan keterampilannya tersebut di tempat lain, entitas telah kehilangan manfaat ekonomis masa depan dari keterampilan pegawai yang pindah tersebut. Oleh karena itu, entitas tidak dapat mengakuinya sebagai aset tak berwujud. Karakteristik yang terakhir yaitu tidak mempunyai wujud fisik. Karakteristik penting berikutnya dari suatu aset tak berwujud adalah tidak mempunyai wujud fisik. Dalam beberapa kondisi, aset tak berwujud mempunyai elemen fisik sehingga perlu pertimbangan untuk menentukan apakah suatu aset tersebut merupakan aset berwujud atau tidak berwujud. Contohnya dari kondisi tersebut adalah compact disk yang berisi perangkat lunak komputer atau komputer yang di dalamnya terdapat database. Dalam suatu situasi seperti ini, maka diperlukan pertimbangan untuk menentukan elemen mana yang lebih signifikan. Misalnya, apabila terdapat mesin yang di dalamnya terdapat perangkat lunak yang tidak dapat beroperasi tanpa perangkat lunak tersebut, maka
tersebut diperlakukan sebagai aset tetap sesuai PSAK 16. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa perangkat lunak tersebut merupakan bagian integral dari mesin tersebut. Namun, apabila perangkat lunak tersebut dapat di dalam compact disk dan compact disk tersebut hanya digunakan sebagai media penyimpanan perangkat lunak tersebut, maka perangkat lunak tersebut diperlakukan sebagai aset tak berwujud. Mungkin juga terdapat situasi elemen aset tak berwujud dan berwujud tidak dapat beroperasi secara terpisah, namun biaya perolehan masing-masing signifikan. Misalnya, suatu database terdapat dalam suatu komputer yang keduanya mempunyai harga yang mahal, dan harga perolehan keduanya dapat diidentifikasi secara terpisah. Kedua, elemen tersebut juga memiliki masa manfaat yang berbeda. Dalam situasi tersebut, maka lebih tepat untuk mencatat kedua komponen aset berwujud dan tak berwujud secara terpisah. Pengakuan awal aset tak berwujud. Kriteria pengakuan aset tak berwujud pada dasarnya sama dengan kriteria pengakuan aset tetap. Aset tak berwujud diakui sebagai aset jika memenuhi definisi aset tak berwujud dan memenuhi kriteria pengakuan, yaitu kemampuan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Jika kriteria pengakuan tidak dipenuhi, maka biaya yang dikeluarkan harus diakui sebagai beban. Aset tak berwujud pada awal pengakuannya harus diakui sebesar biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan aset tak berwujud tergantung dari kondisi aset tak berwujud tersebut diakuisisi. Terdapat beberapa kemungkinan cara perolehan aset tak berwujud, yaitu 1. Perolehan terpisah. 2. Akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. 3. Akuisisi dengan hibah pemerintah. 4. Pertukaran aset. Dan 5. Yaitu aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Yang pertama yaitu perolehan terpisah. Untuk aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah, maka pengukuran biaya perolehannya terdiri atas harga pembelian termasuk biaya impor dan pajak yang tidak dapat dikembalikan, dikurangi diskon darurat, dan biaya yang secara langsung dapat diatribusikan yang terjadi dalam penyiapan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Yang kedua, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Biaya perolehan aset tak berwujud yang diakuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis PSAK 22 adalah nilai wajar dari tanggal akuisisi. Penentuan nilai wajar dalam kombinasi bisnis bukanlah hal yang mudah. Jika suatu aset tak berwujud diperdagangkan secara bebas di pasar aktif, maka harga pasar adalah dasar pengukuran terbaik. Jika aset tak berwujud tidak mempunyai pasar aktif, maka biaya perolehan ditentukan berdasarkan jumlah yang akan dibayarkan perusahaan dalam transaksi normal pada tanggal akuisisi. Aset tak berwujud yang timbul dari kombinasi bisnis harus diakui terpisah dari goodwill, kecuali jika biaya perolehan aset tak berwujud yang diakuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis tidak dapat diukur secara andal, maka aset tersebut tidak diakui secara terpisah tetapi dimasukkan sebagai goodwill. Yang ketiga yaitu akuisisi dengan hibah pemerintah. Aset tak berwujud juga dapat diperoleh melalui hibah pemerintah. Pemerintah dapat memindahkan atau mengalokasikan aset tak berwujud seperti hak untuk mendarat di bandara udara, hak beroperasi pada stasiun televisi atau radio, hak impor atau hak kuota, atau hak untuk mengakses sumber-sumber terbatas lainnya kepada entitas tertentu. Entitas yang memperoleh aset tak berwujud dengan hibah pemerintah mempunyai pilihan untuk pengakuan aset tak berwujud tersebut, yaitu mengakui sebesar nilai wajar atau mengakui aset tak berwujud dan hibah dengan nilai nominal ditambah dengan segala pengeluaran yang berhubungan secara langsung untuk menyiapkan aset tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan maksud penggunaannya. Yang keempat yaitu pertukaran aset. Cara lain perolehan aset tak berwujud adalah melalui pertukaran aset
aset non-moneter atau di sekelompok aset moneter, atau kombinasi dari aset moneter dan aset non-moneter. Sama seperti pada pertukaran aset tetap, biaya perolehan dari aset tak berwujud yang diperoleh dari pertukaran adalah diukur pada nilai wajar, kecuali transaksi pertukaran tersebut kurang memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset baik yang diterima maupun yang dilepaskan tidak dapat diukur dengan andal. Jika aset yang diperoleh tidak diukur dengan nilai wajar, maka biaya perolehan aset tak berwujud diukur sesuai dengan jumlah tercatat dari aset yang dilepaskan. Bagaimana menentukan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial? Entitas perlu mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan diharapkan berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, konfigurasi. Contohnya, risiko, waktu, dan jumlah dari arus kas dari aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas dari aset yang ditukarkan. Atau nilai spesifik entitas dari bagian operasinya yang dipengaruhi entitas oleh perubahan transaksi sebagai akibat dari pertukaran, dan perbedaan pada poin 1 dan 2 signifikan jika dibandingkan dengan nilai wajar dari aset yang ditukarkan. Yang terakhir yaitu aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Goodwill hanya boleh diakui sebagai akibat dari kombinasi bisnis. Goodwill yang timbul secara internal tidak diakui sebagai aset tak berwujud karena tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai berikut. Yang pertama, dasar pengukuran biaya perolehan yang andal. Yang kedua, identifikasi terpisah dari sumber daya yang lain. Dan yang ketiga yaitu kendali oleh perusahaan. Untuk menentukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal selain goodwill dapat diakui sebagai aset tak berwujud, maka perlu dibedakan antara tahap penelitian dan tahap pengembangan. Tahap penelitian adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Seluruh biaya penelitian harus dibebankan pada periode yang bersangkutan. Yang kedua, tahap pengembangan. Pengembangan adalah perencanaan temuan penelitian atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian. Biaya dalam tahap pengembangan dapat dikapitalisasi jika manfaat ekonomi masa depan kemungkinan besar akan diterima oleh entitas yang bersangkutan. Kemudian, terdapat 6 kriteria pengakuan spesifik yang harus dipenuhi seluruhnya agar biaya pengembangan dapat dikapitalisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelayakan teknis penyelesaian aset tak berwujud tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan atau dijual. Yang kedua, niat untuk menyelesaikan aset tak berwujud tersebut dan menggunakannya atau menjualnya. Yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tak berwujud tersebut. Yang keempat, bagaimana aset tak berwujud akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomis masa depan. Antara lain, entitas harus mampu menunjukkan adanya pasar bagi keluaran aset tak berwujud atau pasar atas aset tak berwujud itu sendiri. Atau jika aset tak berwujud itu akan digunakan secara internal, entitas harus mampu menunjukkan kegunaan aset tak berwujud tersebut. Yang kelima, tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan aset tak berwujud dan untuk menggunakan atau menjual aset tersebut. Dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tidak berwujud selama pengembangannya. Dalam kondisi entitas tidak dapat memisahkan tahap riset dan tahap pengembangan, maka semua pengeluaran yang terjadi dianggap terjadi seluruhnya untuk tahap penelitian, sehingga seluruh pengeluaran yang terjadi dicatat sebagai beban pada saat terjadinya.
Aset tak berwujud juga dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset lain. Dalam kondisi ini, maka digunakan nilai wajar untuk mengukur harga perolehan aset yang diperoleh. Namun, apabila transaksi tersebut tidak mempunyai substansi komersial atau nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, maka harga perolehan diukur berdasarkan nilai tercatat aset yang diserahkan. Selain itu, jika pembayaran untuk perolehan aset tetap ditunda melebihi termin kredit yang normal, maka harga perolehan adalah sama dengan harga jika pembelian dilakukan secara tunai. Selisihnya diperlakukan sebagai beban bunga selama periode pembayaran tersebut. Biaya pengembangan situs web. Situs web laman mempunyai karakteristik aset berwujud dan aset tak berwujud. Dalam era teknologi seperti saat ini, sebagian besar entitas mengeluarkan biaya untuk pengembangan situs web entitasnya. Pengaturan mengenai biaya pengembangan situs web diatur di ISA 14 aset tidak berwujud biaya situs web. Menurut ISA 14, situs web yang timbul dari pengembangan diakui sebagai aset tak berwujud jika situs web entitas akan dapat menghasilkan manfaat ekonomi masa depan. Misalnya, ketika situs web mampu menghasilkan pendapatan termasuk pendapatan langsung dari pesanan pelanggan. Apabila entitas tidak dapat menunjukkan bagaimana situs web yang dikembangkan akan menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomi masa depan, misalnya semata-mata atau terutama untuk mempromosikan dan iklan produk dan jasa entitas saja, maka pengeluaran untuk pengembangan situs web langsung diakui sebagai beban. Pengeluaran setelah perolehan. Kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan untuk aset tak berwujud sulit untuk dijustifikasi. Jarang sekali pengeluaran setelah perolehan untuk aset tak berwujud diakui sebagai aset. Hal ini disebabkan aset tak berwujud memiliki karakteristik yang menyebabkan sangat sulit untuk mengidentifikasi apakah pengeluaran tersebut menyebabkan peningkatan manfaat ekonomis dari aset tak berwujud tersebut. Pengeluaran setelah perolehan harus diakui sebagai beban pada saat terjadinya, kecuali apabila kemungkinan besar biaya tersebut memungkinkan aset untuk menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang lebih tinggi dari kinerja standar sebelum adanya pengeluaran tersebut, dan biaya dapat diukur dan diatribusikan ke aset secara andal. Pengukuran setelah perolehan. Setelah pengakuan awal, entitas harus memilih salah satu dari dua dasar pengukuran aset tak berwujud, yaitu satu, model biaya perolehan, dan yang kedua yaitu model revaluasi. Jika entitas memilih menggunakan model revaluasi, maka semua aset dalam kelas yang sama harus diperlakukan sama, kecuali apabila tidak ada pasar aktif untuk aset tersebut. Model biaya perolehan. Jika entitas memilih menggunakan model biaya, maka setelah pengukuran awal aset tak berwujud dinilai berdasarkan nilai perolehannya dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Model yang kedua yaitu model revaluasi. Apabila model revaluasi dipilih oleh entitas, maka nilai aset setelah pengukuran awal dinilai berdasarkan nilai wajar dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Penerapan model revaluasi seperti yang telah dijelaskan pada bab mengenai aset tetap. Penentuan nilai wajar aset tak berwujud hanya dapat ditentukan dengan mengacu pada pasar aktif aset tak berwujud tersebut. Tidak diperbolehkan menggunakan model penilaian atau teknik yang lain. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pasar aktif adalah pasar tempat aset diperdagangkan adalah homogen. Pembeli dan penjual yang berkeinginan dapat ditemukan setiap saat, dan harga tersedia untuk publik. Oleh karena ketentuan tersebut, model revaluasi tidak dapat diterapkan untuk sebagian besar aset tak berwujud. Sebagai contoh yaitu PT ABC memiliki aset tak berwujud berupa izin operator taksi yang diperoleh data pada 1 Januari 2008 dengan harga perolehan 100 juta, umur manfaat 5 tahun dan menggunakan metode garis lurus dalam amortisasi.
Pada 31 Desember 2010, nilai diperdagangkan dari izin operator taksi sebesar 120 juta dan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2010 adalah 40 juta. Maka harga perolehan yaitu 100 juta dikurangi dengan akumulasi amortisasi sebesar 40 juta, maka dapatlah nilai tercatat sebesar 60 juta. Kemudian nilai wajar 120 juta dikurangi yaitu selisihnya revaluasi sebesar 60 juta. Jurnal revaluasinya yaitu akumulasi amortisasi izin operator taksi 40 juta pada izin operator taksi sebesar 40 juta. Kemudian izin operator taksi sebesar 60 juta pada selisih penilaian kembali aset tak berwujud sebesar 60 juta. Materi berikutnya yaitu tentang amortisasi. Setelah pengakuan awal, maka entitas harus menentukan masa manfaat aset tak berwujud. Masa manfaat aset tak berwujud dibedakan menjadi masa manfaat terbatas dan tidak terbatas. Dalam penentuan tersebut, semua faktor yang relevan harus dipertimbangkan, di antaranya: yang pertama, harapan manfaat aset bagi entitas dan apakah aset dapat dikelola secara efisien oleh tim manajemen lain. Yang kedua, tipe siklus hidup produk bagi aset dan informasi umum mengenai estimasi masa manfaat dari aset serupa yang digunakan untuk keperluan yang serupa. Yang ketiga, jenis teknik, teknologi, komersial, atau jenis lain dari keusahaan. Yang keempat, stabilitas industri di mana aset beroperasi dan perubahan permintaan pasar atas produk atau jasa yang dihasilkan aset. Yang kelima, perkiraan atas tindakan kompetitor atau kompetitor potensial. Yang keenam, tingkat pengeluaran perawatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan manfaat ekonomis masa depan dari aset dan kemampuan entitas serta niat entitas untuk mencapai tingkat tersebut. Yang ketujuh, periode pengendalian aset dan hukum atau batasan serupa dalam pemanfaatan aset seperti masa berlaku sewa yang berhubungan. Dan yang terakhir yaitu apakah manfaat aset tergantung dengan masa manfaat aset entitas lainnya. Masa manfaat terbatas. Aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasi. Konsep amortisasi untuk aset tak berwujud sama dengan konsep penyusutan yang berlaku untuk aset tetap. Masa manfaat tersebut harus mencerminkan periode selama aset tersebut memberikan manfaat ekonomis bagi entitas. Jumlah yang diamortisasi adalah harga perolehan aset atau harga pasar dalam hal menggunakan model revaluasi dikurangi nilai sisa. Amortisasi dimulai pada saat aset tersebut siap untuk dipergunakan dan diberhentikan pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya atau direklasifikasi menjadi aset tidak lancar dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 58. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan. Jika pola konsumsi tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka digunakan metode garis lurus. Apabila perusahaan mengamortisasi aset tak berwujud, maka perusahaan harus mencatat sebagai beban periode berjalan, diakui dalam laporan laba rugi, dan mengkreditnya ke aset tak berwujud terkait atau ke akun akumulasi amortisasi. Namun, ada kalanya manfaat ekonomis yang terkandung dalam aset tak berwujud tersebut terserap dalam menghasilkan aset lain. Dalam kondisi tersebut, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya. Contohnya adalah aset tak berwujud yang digunakan dalam proses produksi, maka amortisasi aset tak berwujud tersebut dimasukkan ke dalam jurnal tercatat persediaan sesuai PSK 14 yaitu tentang persediaan. Sama seperti aset tetap, estimasi masa manfaat harus dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan. Setiap perubahan estimasi masa manfaat diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai PSAK 25. Nilai tercatat dari aset tak berwujud akan diamortisasi selama sisa manfaat dari estimasi masa manfaat yang baru. Sebagai ilustrasi, PT Halimun membeli paten dengan harga perolehan 300 juta pada 1 Januari 2010. Paten tersebut mempunyai masa manfaat 15 tahun.
maka ayat jurnal pada tanggal 1 Januari 2010 yaitu paten sebesar 300 juta dan kas 300 juta. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2010 beban amortisasi 20 juta pada paten atau akumulasi amortisasi 20 juta. Berikutnya yaitu tentang masa manfaat tidak terbatas. Suatu aset disebut memiliki masa manfaat tidak terbatas apabila tidak dapat ditentukan suatu masa manfaat dengan periode waktu yang mana dalam periode waktu tersebut entitas dapat memperoleh manfaat ekonomis dari aset tak berwujud tersebut. Masa manfaat tidak terbatas bukan berarti masa manfaat tidak terhingga. Masa manfaat tersebut harus ditentukan berdasarkan rencana pengeluaran masa depan yang dibutuhkan untuk merawat aset pada standar kinerjanya. Penentuan tersebut tidak dapat dilakukan berdasarkan rencana pengeluaran masa depan yang melebihi pengeluaran yang diperlukan untuk mempertahankan kinerja aset sebesar kinerja standarnya. Perusahaan tidak mengamortisasi aset tak berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas. Perusahaan harus melakukan pengujian penurunan nilai secara tahunan untuk mengetahui apakah nilai terpulihkan dari aset tak berwujud tersebut lebih rendah dari nilai tercatatnya. Penurunan nilai aset tak berwujud. Pengaturan untuk penurunan nilai mengacu ke PSAK 48, yaitu penurunan nilai aset. Entitas harus menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai di setiap akhir periode pelaporan. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai, maka entitas membandingkan antara jumlah tercatat aset tak berwujud dengan nilai terpulihkan sesuai PSAK 48. Apabila tidak terdapat indikasi penurunan nilai, maka tidak perlu menghitung nilai terpulihkan. Khusus untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas seperti goodwill, diuji penurunan nilainya setiap tahun dengan membandingkan jumlah tercatatnya dengan jumlah terpulihkannya, terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai atau tidak. Penghentian pengakuan. Suatu aset tak berwujud harus dihentikan pengakuannya bila dalam proses pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan atas aset tak berwujud dihitung sebagai perbedaan antara nilai tercatat aset tak berwujud dengan nilai wajar dari imbalan yang diterima. Imbalan yang diterima pada saat penghapusan suatu aset tak berwujud diakui pada awalnya sesuai dengan nilai wajarnya. Jika pembayaran untuk aset tak berwujud ditangguhkan, maka imbalan yang diterima diakui sesuai dengan harga tunai. Perbedaan antara jumlah imbalan dengan harga tunai tersebut diakui sebagai pendapatan bunga. Penyajian aset tak berwujud dan akun terkait. Dalam laporan posisi keuangan, aset tak berwujud termasuk dalam aset tidak lancar. Dalam laporan laba rugi komprehensif, penyajian beban amortisasi dan kerugian dari penurunan nilai sebagai bagian dari laba operasi berkelanjutan. Kecuali apabila kerugian dari penurunan nilai tersebut berhubungan dengan operasi tidak berkelanjutan. Berikut ini merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian PT Unilever Tbk 30 Juni dan 31 Desember 2011. Kemudian kita akan membahas tentang pengungkapan aset tak berwujud dan akun terkait. Suatu entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap kelas aset tak berwujud. Dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya, antara lain 1. Apakah masa manfaat tidak terbatas atau terbatas? Jika masa manfaat terbatas, diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya. Kedua, metode amortisasi yang digunakan untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Yang ketiga, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan secara agregat dengan akumulasi kerugian akibat penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Yang keempat, unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif yang mana amortisasi aset tak berwujud termasuk di dalamnya. Yang kelima yaitu
Pengakuan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan: yang pertama, penambahan secara terpisah mengidentifikasi aset tak berwujud dari pengembangan internal yang diperoleh secara terpisah dan yang diperoleh melalui kombinasi bisnis. Yang B, aset digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok aset lepasan atau dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 revisi 2009, yaitu aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Yang ke-C, peningkatan atau penurunan selama periode tersebut yang berasal dari revaluasi sesuai dengan paragraf 75, 85, dan 86 dan dari pengakuan kerugian penurunan nilai atau pembalikan dalam pendapatan komprehensif lainnya yang sesuai dengan PSAK 48 revisi 2009 penurunan nilai aset jika ada. D. Kerugian penilaian nilai yang diakui dalam laporan laba rugi selama periode sesuai dengan PSAK 48 revisi 2009 penurunan nilai aset jika ada. Yang kelima atau E. Kerugian penurunan nilai yang dibalik dalam laporan laba rugi selama periode sesuai dengan PSAK 48 revisi 2009 penurunan nilai aset jika ada. Yang keenam, setiap amortisasi yang diakui selama periode. Yang ketujuh atau G, selisih kurs neto yang timbul dari nilai translasi laporan keuangan ke mata uang penyajian dan translasi operasi luar negeri dengan mata uang asing ke mata uang penyajian yang digunakan entitas. Dan yang terakhir yaitu perubahan lainnya pada jumlah tercatat aset selama periode. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.